Halo teman-teman, baik selanjutnya kita akan analisis mikroskopi dengan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Nah, jadi SEM ini merupakan jenis mikroskop elektron yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar elektron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu. Nah, biasanya SEM ini digunakan untuk mengetahui struktur mikro atau morfologi sebuah bahan hingga skala mikro atau nano, dan untuk mengukur komposisi elemental bahan secara kuantitatif atau standar loss. Nah, adapun bahan yang biasa dianalisa menggunakan SEM ini dapat berupa sampel konduktif dan non-konduktif, contohnya seperti buk, serbuk, atau serat. Nah, jadi ini dia gambar sampel yang setelah dianalisis menggunakan SEM. Nah, di sini juga ada sampel keduanya. Ini, nah di sini tuh terlihat ya banyak sekali penumpukan atau aglomerasi. Di sini kita akan menganalisis sampel yang ini saja, karena contohnya kurang lebih sama ya. Nah, oke, aplikasinya sudah terbuka. Langsung saja kita pindahkan ke sini. Nah, kita pastikan dulu ini gambarnya ada pada angka 8 bit, kemudian kita ubah dulu. Nah, di sini image type 8 bit sudah. Kemudian akan kita set scale dulu biar dalam keadaan 0 semuanya. Kita make sure dulu, setelah itu oke. Nah, sampel ini dianalisis pada ukuran 2 mikrometer, sehingga kita akan ngesetnya juga biar ukurannya itu sama. Udah kita zoom, terus kita gunakan tool yang ini, analyze, set scale. Nah, ini sudah berubah ya. Karena ini dalam keadaan 2 mikrometer, kita akan ubah ke dalam nanometer. Jadi 1 mikrometer itu sebesar 1000 nanometer, jadi hasilnya 2 nanometer. 2000 nanometer. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini akan menganalisis. Nah, selanjutnya di sini kita akan menganalisis dengan menu threshold. Jadi secara otomatis, nah karena di sini ada space kosong, bukan partikel-partikelnya, maka kita akan pilih yang ada partikel atau yang bulat ini saja. Kita duplicate dulu. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan yang ini. Yang ini kita simpan saja biar nggak terlalu besar lagi. Coba. Oh, udah sebelum ya. Udah, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita ke menu image. Kalau salah, kita set dulu FFT-nya. Kalau salah. Nah, selanjutnya kita set FFT-nya dulu di sini, proses FFT dan paste filter. Oke, supaya gambarnya lebih tajam. Nah, seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita analisis image, adjust, nah menu threshold. Oke. Kita bisa menggunakan ini mau yang warna merah atau black and white tadi. Atau yang ini over under bebas. Di sini saya akan menggunakan yang hitam putih aja. Kemudian kita set ininya. Nah, kalau kayak gini kan partikelnya seperti ada penumpukan ya. Nah, kita jangan sampai terjadi seperti tadi. Ini dia partikel-partikel yang sudah memisah, kemudian apply. Nah, selanjutnya kita analyze saja langsung. Analyze partikel. Sudah diubah 5 unit. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Lihat kan, ini partikel-partikel yang setelah dianalisis dia memisah. Di sini ada nilai areanya yang akan kita butuhkan nanti. Setelah itu akan kita save. Kita save di dokumen aja. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Excel. Nah, oke, ini dia setelah dibuka tuh hasilnya akan menumpuk seperti ini ya. Tapi jangan khawatir,
bisa kita pisahkan di menu data sini, kemudian text to column, text. Nah, jadi sudah terpisah, tapi kita tidak akan menggunakan data yang ini karena hasilnya di origin itu jelek. Nah, jadi kita sudah punya data yang ini. Nah, di sini tuh karena tadi kan partikel tersebut berbentuk lingkaran ya, jadi kita akan menggunakan rumus lingkaran. Nah, kita akan menggunakan yang area ini atau luas lingkaran. Luas lingkaran itu merupakan VR kuadrat. VR kuadrat, jadi kita akan mencari nilai R kuadratnya. Mencari nilai R kuadrat, kemudian kita cari nilai R-nya. Salah. R-nya, setelah itu kita nyari diameternya. Nah, untuk nilai R kuadratnya ini sendiri, yang B2 ini, karena dia merupakan luas permukaan, dibagi dengan PI. PI itu nilainya 3,14. Nah, ini dia nilai R kuadratnya. Kemudian kita cari nilai R-nya saja menggunakan rumus SQRT R2 SQRT atau akar. Setelah itu untuk mencari D kuadratnya 2 dikali R. Oke, kita drag ke bawah. Oke, jadi kita akan menggunakan nilai si diameter ini. Kita buka dulu aplikasi originnya. Nah, setelah itu kita akan plot datanya ke dalam histogram. Nah, selanjutnya kita akan ke bin worksheet, kemudian plot data yang ada di B ini, kolom A dan kolom B, ke dalam kolom. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai R COD-nya. Kita pilih analisis, kemudian fitting, dan linear curve fit, open dialog. Oke, untuk kategorinya kita akan ganti jadi pick function. Setelah itu untuk functionnya fungsi Gauss. Ini dia nilainya. Kita lihat. Nah, jadi R² COD-nya ini sebesar 0,97, di mana nilai R² COD ini tuh merupakan suatu angka yang berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama yang akan mempengaruhi nilai variabel independen. Nah, jadi semakin mendekati 1 semakin baik karena ini nilainya sangat mendekati 1, yaitu 0,97928, atau kita bulatkan saja jadi 0,98, maka nilai ini sudah dalam kategori yang baik. Jadi itu dia tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video tutorial lainnya.